warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nasiruddin, mahasiswa Universitas Pekalongan, program studi D3 Farmasi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal ilmiah yang ditulis oleh Suprapto dan Gunawan Setiadi yang berjudul Formulasi Sediaan Tablet Matrix Sustained Release Theophylline, Studi Optimasi Pengaruh Tekanan Kompresi dan Matrix Etilselulosa dan HPMC dengan model Factorial Design. Jurnal ini saya ambil dari Jurnal Penelitian Sains dan Teknologi dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari tablet sustained release. Menurut Ansel 2005, tablet sustained release atau biasa disebut tablet lepas lambat merupakan bentuk sediaan yang dirancang untuk melepaskan obatnya ke dalam tubuh secara perlahan-lahan atau bertahap supaya pelepasannya lebih lama dan memperpanjang aksi obat. Salah satu keunggulan dari bentuk sediaan ini yaitu dapat menghasilkan kadar obat dalam darah yang merata tanpa perlu mengulangi pemberian unit dosis. Berdasarkan jurnal yang saya ambil, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh tekanan kompresi dan kombinasi matrix etilselulosa dan HPMC terhadap sifat fisik tablet theophylline dan profil pelepasan theophylline, serta untuk mendapatkan formula yang optimum dengan model optimasi factorial design. Alasan dilakukannya penelitian ini yaitu diharapkan dengan adanya sediaan sustained release theophylline, konsentrasi obat dalam plasma darah lebih dipertahankan, sehingga efek terapi dapat berjalan lebih optimal. Hal ini akan berdampak pada kenyamanan pasien yang akan meningkat dengan adanya pengurangan frekuensi pemberian obat. Penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu ada atau tidaknya pengaruh dari kombinasi tekanan kompresi dengan matrix etilselulosa dan HPMC terhadap sifat fisik tablet dan terhadap pelepasan tablet theophylline. Dari jurnal tersebut terdapat 8 formulasi. Berikut ke-8 formulasinya. Dalam formula ini terdapat 9 uji ataupun evaluasi. Di antaranya pemeriksaan sifat fisik granul distribusi partikel, waktu alir granul, sudut diam granul, keserakaman bobot tablet, kekerasan tablet, kerapuan tablet, waktu hancur tablet, kecepatan pelepasan theophylline dari matriks, dan dissolution efficiency. Evaluasi atau uji yang pertama yaitu pemeriksaan sifat fisik granul distribusi ukuran partikel. Berdasarkan data pada jurnal ini diperoleh bahwa hampir setiap formula cenderung membentuk kurva distribusi normal. Namun pada formula 4 dan 7 terdapat jumlah partikel halus yang banyak. Hal ini dapat memberikan dampak pada sifat alirnya. Perbedaan kurva distribusi ukuran partikel pada masing-masing formula tentunya dipengaruhi oleh komposisi formula. Evaluasi atau uji yang kedua yaitu waktu alir granul. Semua formula telah memenuhi persyaratan sifat alir yang baik, yaitu dalam 100 gram granul waktunya kurang dari 10 detik. Evaluasi atau uji yang ketiga yaitu sudut diam granul. Berdasarkan data pada jurnal, semua formula telah memenuhi sudut diam yang baik berdasarkan teori Foner tahun 1981, yaitu kurang dari 40 derajat. Hal ini selaras dengan data waktu alirnya. Dengan demikian akan memudahkan dalam pentabletan. Evaluasi atau uji yang keempat yaitu keserakaman bobot tablet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk semua formula memiliki keserakaman bobot yang baik karena mempunyai harga CV kurang dari 5%. Persyaratan baku untuk tablet tidak bersalut dengan bobot rata-rata lebih dari 300 mg adalah ditimbang satu persatu. Tidak boleh lebih dari 2 tablet yang bobotnya menyimpang lebih dari 5% dan tidak boleh ada satupun tablet yang bobotnya menyimpang dari 10% dari bobot rata-rata. Menurut Anonim 1979, data hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak ada satupun tablet yang menyimpang dari persyaratan, sehingga semua formula mempunyai keserakaman bobot yang memenuhi persyaratan dalam Farmakope Indonesia edisi ketiga. Evaluasi atau uji yang kelima yaitu kekerasan tablet. Pada penelitian ini, tekanan kompresi tablet untuk formula 1-4 dengan kekerasan level bawah 5 kg dan formula 5-8 dengan kekerasan level atas 15 kg. Evaluasi atau uji yang keenam yaitu kerapuan tablet.
Tablet yang mudah menjadi serbuk, menyerpih, dan pecah akan menimbulkan variasi pada berat dan keseragaman isi tablet. Tablet yang baik mempunyai nilai kerapuhan tidak lebih dari 1%, menurut Parrot 1971. Berdasarkan data pada jurnal, semua formula telah memenuhi persyaratan kerapuhan yang baik, yaitu kurang dari 1%, kecuali pada formula 2 dan 3. Pada umumnya, kerapuhan tablet sangat dipengaruhi oleh kekerasan tablet. Apabila dihubungkan dengan kekerasan tablet, terlihat bahwa formula 2 dan 3 merupakan formula yang paling tidak keras, yaitu 5,0 dan 5,4. Evaluasi atau uji selanjutnya yaitu waktu hancur tablet. Semakin cepat tablet hancur, maka akan semakin cepat pula disolusi obat ke dalam mediumnya. Berikut ini saya akan menampilkan tabel replikasi dari waktu hancur tablet. Berdasarkan data pada tabel berikut, maka nampak jelas bahwa formula 1 dan 2 waktu hancurnya paling cepat. Waktu hancur bisa dipengaruhi oleh kekerasan tablet maupun formula penyusunnya. Pada umumnya, setiap tablet lepas lambat diharapkan tidak mudah hancur, namun mengembang atau mempertahankan bentuk dalam waktu sampai akhir disolusi nanti. Evaluasi atau uji selanjutnya yaitu kecepatan pelepasan teofilin dari matriks. Kecepatan pelepasan teofilin dari matriks dapat dihitung berdasarkan harga slot kurva pelepasan teofilin dalam satuan miligram terhadap fungsi waktu. Berikut akan saya tampilkan tabel kecepatan pelepasan teofilin dari matriks. Berdasarkan hasil tabel berikut, perhitungan kecepatan pelepasan teofilin dengan perhitungan pendekatan farmakokinetika tubuh rate of teofilin atau KR derajat sebesar 43,659 mg per jam. Maka formula yang paling mendekati adalah formula 5, yaitu sebesar 38,52 mg per jam. Evaluasi atau ujian terakhir yaitu dissolution efficiency atau DE 360. Harga DE 360 menunjukkan kemampuan pelepasan obat selama 360 menit. Semakin besar persentase disolusinya, maka harga DE juga semakin besar. Berdasarkan hasil perhitungan optimasi pada gambar berikut, nampak bahwa terjadi interaksi negatif HPMC dengan etil selulosa. Berarti kombinasi keduanya dapat menurunkan harga DE. Tekanan kompresi berinteraksi negatif dengan HPMC dan berinteraksi sangat positif dengan etil selulosa. Kombinasi dua metrik dan tekanan kompresi berinteraksi positif. Dengan demikian, kombinasi ketiganya memberikan kenaikan harga DE. Berdasarkan data yang telah diperoleh, dapat disimpulkan sebagai berikut. Kombinasi tekanan kompresi dengan matrik HPMC dan etil selulosa dapat mempengaruhi sifat fisik tablet dan pola pelepasan teofilin. Kombinasi ketiganya memberikan interaksi pada masing-masing respon uji. Formula optimum setiap tablet matrik sustain release teofilin berupa area wilayah yang cukup luas. Sebagai contoh, pada tekanan kompresi sebesar 10 kg, etil selulosa sebesar 100 mg dan HPMC sebesar 100 mg menghasilkan prediksi respon fluiditas sebesar 8,23 dd, sudut diam sebesar 34,25 derajat, keserakaman bobot atau CV sebesar 1,15%, kekerasan tablet sebesar 10,43 kg, kerapuhan tablet sebesar 0,60%, keserakaman kandungan sebesar 272,39 mg, kecepatan pelepasan sebesar 33,10 mg per dt, dan harga DE sebesar 32,12%. Formula 5 merupakan formula yang memenuhi semua persyaratan sifat fisik tablet dan yang menghasilkan kecepatan pelepasan mendekati teori dan pola pelepasan teofilin yang mendekati order 0. Dari ke-8 formula 5 lah yang merupakan formula yang memenuhi semua persyaratan sifat fisik tablet dan yang menghasilkan kecepatan pelepasan mendekati teori dan pola pelepasan teofilin yang mendekati order 0. Demikian presentasi review jurnal ini yang berjudul Formulasi Sedia Tablet Matriks Sustain Release Teofilin, Studi Optimasi Pengaruh Tekanan Kompresi dan Matrik Etil Selulosa dan HPMC dengan model Factorial Design yang ditulis oleh Suprapto dan Gunawan Setiadi.
Saya Maman Najiruddin sebagai reviewer. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.